waktu kemarin Pak Prabowo sampaikan teman baru tidak akan melupakan teman yang lama. Terus yang kedua, jangan kemana-mana Gus. Itu artinya kalau jangan kemana-mana Gus, itu artinya diketahui bahwa Caimin akan kemana-mana. Ya kan begitu logikanya. Kalau enggak Dicurigai ya, maksudnya. dicurigai akan kemana-mana. Tapi Kembali ke cinta lama merah tadi. ya tadi itu, lu 11, gua 12. Lu nggak jelas, gua lepas. Saya serius loh waktu bilang bahwa salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya, capres atau baca presnya PDI Perjuangan Pak Ganjar itu Caimin. Tadi saya juga sampaikan, Mbak tenanan gak sih Mbak ngomong itu? Iya bener, mosok ngawur. Namun kan itu masih ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nambah lagi nggak Mbak namanya? Itu tadi nanya gitu. Bisa nambah, bisa berkurang. Karena kita juga mempertimbangkan semua aspek. Yang ini baik, yang ini bagus, yang ini api. Tapi mana yang kemudian mempunyai visi yang sama dengan baca pres PDI Perjuangan Pak Ganjar? Apakah kemudian bisa sama cita-citanya dengan PDI Perjuangan dan lain-lain? Tadi kalau ini saya bocorin sedikit ya, Caimin di pertemuan ini nggak ada sama sekali membicarakan persyaratan-persyaratan, karena kita masih bagaimana menyatukan pemikiran-pemikiran. Apa yang akan dilakukan, bagaimana ke depan, bagaimana membangun bangsa ini. Nggak ada saya ikut tapi, atau Mbak Puan boleh nggak ini, atau saya Caimin ikut tapi harus ini, nggak ada. Itu semua nggak ada, kita bicarakan cair, makanya gembira. Namun kita nantinya insya Allah akan mendapatkan satu titik temu yang sama-sama baik dalam membangun bangsa dan negara. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Puan, kebersamaan kita tulus, tidak ada syarat-syaratan. Nah, tetapi kalau ada yang perkembangannya mengerucut misalnya, ya tentu saya akan sampaikan ke Pak Prabowo. Ini kan masih panjang waktunya ya, pokoknya PKB dengan Gerindra tetap solid. Saya dukung Pak Prabowo, masih jalan. Nah, soal nanti ya sabar aja, kita akan lihat perkembangan. Dan kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra, ya ikut PDIP aja, kira-kira gitulah. Tapi saya sampaikan sampai hari ini masih ada kepastian. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon Presiden 2024 Prabowo Subianto hingga saat ini tak kunjung mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Partai Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Kebangkitan Bangsa hingga saat ini belum jelas siapa calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Bahkan hingga saat ini tambahan partai koalisi yang akan bergabung di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pun masih belum jelas. Sebagai informasi, masih ada partai koalisi yang belum menentukan siapa capres maupun cawapresnya. Ada Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional yang memang saat ini Golkar dan PAN berada di Koalisi Indonesia Bersatu. Hal ini membuat anggota Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya PKB Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kode keras kepada Prabowo Subianto untuk segera menentukan siapa calon wakil presidennya. PKB sudah jelas menginginkan calon wakil presidennya adalah Gus Muhaimin Iskandar. Namun hingga saat ini Prabowo Subianto belum memberikan jawaban apakah calon wakil presidennya Gus Muhaimin atau calon yang lain. PKB sudah tentu menginginkan ketua umumnya Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden
dari Prabowo Subianto. Bila Prabowo Subianto tidak mengangkat Gus Muhaimin sebagai calon wakil presidennya, maka koalisi ini akan terancam bubar karena Gus Muhaimin menginginkan kepastian bersama PKB. Bahkan Caimin sudah melakukan silaturahmi politik bersama PDI Perjuangan dan bertemu dengan Wakil Ketua Umum PDIP Puan Maharani. Di sana Caimin berpotensi menjadi calon wakil presidennya dari Ganjar Pranowo. Kalau Caimin menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo, kemungkinan besar Caimin akan menarik diri dari koalisi dengan Gerindra dan menyebabkan Prabowo akan kekurangan anggota koalisi dan terancam gagal nyapres di 2024. Kondisi inilah yang membuat Prabowo Subianto agar segera mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Tetapi bila Prabowo mengumumkan calon presidennya bukan Gus Muhaimin, apakah PKB masih mau berkoalisi dengan Gerindra? Dilansir dari Detik News, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyarankan 3 langkah untuk Gus Muhaimin di pemilu 2024. Salah satunya, membuat koalisi baru jika tak bisa menjadi calon wakil presiden. Saya kira Caimin punya 3 pilihan. Sekarang tinggal 3 pilihannya. 1. Menjadi cawapres. 2. Menjadi partai yang gak nyalon presiden, tapi menjadi partai yang punya peran sangat besar dalam koalisi capres. Yang ketiga, bikin koalisi baru. Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan PKB akan rugi jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menjadi calon wakil presiden. Perolehan suara PKB di tiap pemilu dianggap signifikan. Di pemilu kemarin tahun 2019, dari 47 kursi naik menjadi 58 kursi. Jadi, dengan pencapaian PKB yang luar biasa setelah turun drastis di 2009, kemudian naik 2014 dari 28 kursi ke 47 kursi, naik lagi ke 58 kursi. Jadi terlalu mahal harganya kalau Caimin gak jadi calon wakil presiden. Hal serupa disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno yang berharap PKB tetap bersama dengan Gerindra. Adapun alasannya lantaran PKB sudah memegang kunci koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan berlabuh atau tidak. Tetaplah dengan Prabowo Subianto karena gembok dan kunci Inggrisnya hanya dimiliki Gus Muhaimin, tidak dibagi rata ke partai yang lain. Yang kedua, PKB ini menjadi kunci apakah Pak Prabowo bisa maju di 2024 atau tidak. Soal ambang batas presiden 20%. Ia menilai PKB dapat melengkapi kekurangan dari Gerindra di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia menilai hal itu sebagai kelebihan PKB dari partai politik lain. PKB ini adalah partai politik yang mengorkestrasi kekuatan politik Jawa Timur dan Jawa Tengah plus Nahdlatul Ulama yang nyaris tidak dimiliki oleh yang lain. Ini adalah keuntungan-keuntungan ketika PKB berada di Gerindra.